sifat malu itu sekurang-kurangnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, sifat malu yang positif. Yang kedua, berarti apa? Malu yang negatif. Yang pertama positif, yang kedua negatif. Apa itu sifat malu yang positif, Ustaz? Sifat malu yang positif atau yang baik adalah sifat yang menghantarkan pemiliknya semakin dekat kepada Allah, semakin rajin beribadah, semakin kelihatan baik di setiap harinya. Dia berusaha untuk memperbaiki dirinya terus, karena dia malu ketika berbuat dosa, ketika bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadis yang pertama tadi yang kita bahas, yang Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk malu dengan malu yang sebenar-benarnya, itu ada terusannya, Pak Bu. Ada terusannya. Tadi kan Rasul SAW bersabda, istahyu minallahi haqqal haya. Kalian malulah kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Ternyata setelah Rasul SAW bersabda seperti itu, ada salah seorang sahabat yang merespon, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Setelah Rasul bersabda tadi itu, kalian malulah kepada Allah dengan rasa malu yang sebenar-benarnya. Abdullah bin Mas'ud kemudian mengatakan, ya Rasulullah, inna nastahyi walhamdulillah. Wahai Rasul, sesungguhnya kami ini juga sudah memiliki rasa malu. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Malu yang bagaimana lagi, wahai Rasul? Kami sudah memiliki sifat malu. Nah, kemudian Nabi SAW menjelaskan, laisa dzaka, bukan seperti itu maksudnya wahai Ibnu Mas'ud, walakinnal istihya'a minallahi haqqal haya'i an tahfazar ra'sa wa ma wa'a. Sesungguhnya sifat malu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya, yang pertama adalah engkau menjaga kepalamu dari segala hal-hal yang engkau resap. Berarti apa? Informasi-informasi, berita-berita, apa yang kita resap, lalu apa yang kita pikirkan di otak kita, jangan sampai itu adalah hal-hal yang negatif. Kalau panjenengan kita menjaga kepala kita, menjaga otak kita dari pikiran-pikiran yang ngeres, berarti kita sudah malu dengan rasa malu yang sebenar-benarnya kepada Allah. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kata Nabi SAW, wal batana wa ma hawa, dan engkau menjaga perutmu dari segala hal yang engkau makan, yang engkau cerna. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, kata Rasul SAW, wal tadhkuril mauta wal bila, engkau senantiasa mengingat kematian dan segala keusangannya. Orang yang memikirkan kematian kemudian membuat dirinya menjadi lebih baik, menjadi lebih dekat kepada Allah, malu. Kalau tiap hari kok dunia, sholat dunia, ngaji dunia, akhiratnya kapan? Malu kalau kita seperti itu. Lalu kita berusaha menjadi lebih baik, maka inilah malu yang sebenarnya. Lalu yang keempat, kata Nabi SAW,
Wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya. Yaitu ketika orang yang menginginkan akhirat kemudian dia meninggalkan segala perhiasan dunia. Kata Nabi, orang yang inginkan akhirat dan dia kemudian berusaha meninggalkan segala pernak-pernik dunia yang melalaikannya, berusaha zuhud karena dia malu kepada Allah, jadi seneng pengen dilebokna surga, tapi mana tindakannya? Gak ada, malu. Lalu dia berusaha semaksimal mungkin supaya bisa menjadi penghuni surga, dan dia tinggalkan sedikit demi sedikit kenikmatan perhiasan dunia. Inilah malu yang sebenarnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya." Barang siapa yang melakukan 4 hal tadi. Pertama, menjaga pikiran atau ya kepala kita dari informasi atau pikiran yang kotor. Kedua apa? Menjaga, masya Allah, makanan dari makanan yang haram, baik itu zatnya ataupun yang didapatkannya. Ketiga apa? Mengingat kematian. Yang keempat, merealisasikan atau berusaha untuk benar-benar mempraktekkan apa yang dia inginkan berupa kehidupan akhirat nanti. Pengen akhirat, ya dunianya mandan dikurangi. Ya. Inilah orang yang benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.